Jamaah, alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Ustadz, aku ada yang pengen ditanyain. Apa sebenarnya mengenai sejarah tentang umroh? Aku pengen tahu lebih banyak nih, Ustadz. Allahumma Imana bika wa tasbika bi kitabika. Jamaah, sekarang kita lagi melakukan ibadah lain. Mumpung lagi ada di Masjid Nabawi, jadi kita perbanyak ibadah sunnahnya. Nah, ibadah lain itu baiknya kita lakukan di sepertiga malam yang ketiga. Jadi kita betul-betul dekat sama Allah. Masya Allah, besok kita akan melakukan ibadah umroh dan bertolak dari Madinah ke Mekah. Malam sebelumnya kita akan manasik dulu nih jamaah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Oh, alhamdulillah jamaah, masya Allah, seneng banget. Alhamdulillah. Pasti jamaah di rumah ini luar biasa pada senang lihat kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah, sekarang kita sedang perjalanan. Tadi kita sudah dari Madinah dan menuju ke Mekah. Masya Allah. Nah, Ustadz, aku ada yang pengen ditanyain sebenarnya mengenai sejarah tentang umroh. Aku pengen tahu lebih banyak nih, Ustadz. Berbicara tentang sejarah umrah, Iya. mau tahu? Mau dong, Ustadz. Gini, sejarah. Awalnya, pada zaman Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya ingin melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya, tapi tidak berhasil karena dihadang oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Kok bisa ya Ustaz? Padahal kan kota Mekah itu adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin melakukan haji tapi dilarang? Nah, gini. Untuk itulah akhirnya Nabi dan para kaum Quraisy melakukan perundingan dan perjanjian oleh kaum Quraisy. Dan akhirnya Nabi menyetujuinya perjanjian tersebut. Lalu setelah itu Nabi pun dan para sahabatnya kembali lagi ke Baitullah untuk melakukan umroh. Nah, Miqdad dan jamaah di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekuasaan Allah lainnya ketika kita sedang berada di tanah suci Mekah, insya Allah ada doa-doa yang akan kita panjatkan bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz, mumpung di Mekah, kita bahas tentang doa-doa aja yuk. Tapi sebelum itu, satu lagi pertanyaan aku nih Ustadz. Aku pernah dengar nih, kenapa sih orang non-muslim itu dilarang masuk Mekah dan Madinah? Kenapa ya Ustadz? Dalam syariat Islam ada namanya yakni kota yang diharamkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahkan makam-makam orang Quraisy, orang-orang kafir waktu itu pun dipindahkan oleh para malaikat. Jadi betul-betul ini adalah kota suci, bahkan diharamkan. Pada saat itu Jibril terbang sampai batas di mana kota haram tersebut, sehingga dikatakan haram untuk melakukan dosa,
haram untuk melakukan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pun yakni Dajjal tidak akan bisa masuk di kota Mekah dan kota Madinah. Nah, untuk itu kita sucikan kota suci ini, dan semoga orang-orang yang berada di kota suci ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kota haram, dan semoga orang-orang yang ada di dalamnya yang ada di kota haram ini diharamkan kulitnya, bulunya, dan rambutnya dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waduh, ternyata gitu ya sejarahnya, aku jadi tahu. Nah, jamaah gimana? Sekarang udah pada tahu kan? Yuk ikutin terus aku dan Ustaz Maulana. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, jadi sejarah pertama. Ya begitu, pokoknya kita berbahagia kalau bisa melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Dan orang yang sudah umroh juga apalagi seperti ini, kan haram darahnya, kulitnya, bulunya, rambutnya, dari apinya neraka. Nah, Masya Allah, untuk jamaah mungkin sekarang kita sedikit informasikan kalau sekarang kita sedang ada di Firaun. Tema kita hari ini adalah doaku menembus langit. Masya Allah, pas banget. Kita ini berada dalam posisi yang sangat bagus. 1, musafir. 2, perjalanan ibadah. 3, lagi ihram untuk umrah. Jadi betul-betul doa kita diijabah. Bahkan kita berada di tempat-tempat yang mustajab. Ustaz, berarti kita kan termasuk musafir. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, angkat tangannya kita doa bareng-bareng yuk. Oh, saya ikut angkat doa. Kan tadi Ustaz Maulana bilang kan kalau musafir doanya insya Allah diijabah. Berbicara tentang doa musafir itu diijabah, memang ada 3 doa yang diijabah. Langsung tembus ke langit, doa orang musafir, doa orang terzalimi, dan doa orang tua. Makanya jangan pandang enteng dengan 3 doa ini. Orang yang musafir pasti diijabah doanya karena kesulitannya, ibadahnya, niatnya, meninggalkan rumahnya, kemudian dikawal malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang sedang terzalimi. Orang yang sedang terzalimi itu didengar suaranya oleh Allah. Ketika dia berdoa, walaupun tidak niat berdoa, dia cuma berkata, sakit hatiku, semoga Allah balas. Itu langsung hati-hati menzalimi orang. Makanya jangan melukai, mengambil hak, menyakiti tubuh orang. Jadi 3 itu tidak boleh. Luar biasa loh, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencaci, tidak boleh mengolok-olok orang, tidak boleh bercanda yang berlebihan, apalagi berbicara sesuatu yang kategori yang tidak pantas untuk diucapkan. Yang ketiga ini lagi adalah orang tua. Makanya bagusnya kalau kita berangkat untuk pelaksanaan ibadah bawa orang tua bawa anak, jadi enak. Suami istri itu luar biasa, karena diantara mereka tuh kita tidak tahu siapa yang dijabah doanya, apalagi sudah kategori orang-orang yang dijabah doanya karena posisinya, keadaannya, dan perbuatannya. Makanya gini juga nih, bagi orang-orang yang musafir itu, yuk kita temani dia. Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada 4 labbaik di sini. Labbaik, aku datang memenuhi panggilan untuk taat, aku datang memenuhi panggilan untuk menjauhi larangan, aku datang memenuhi panggilan untuk membantu sesama. Jadi jangan pelit untuk membantu sesama, karena bisa jadi kita datang untuk membantu sesama, Allah tugaskan kita jadi malaikat untuk membantu sesama. Yang keempat, aku datang untuk husnul khatimah. Jadi 4 ini labbaik, aku datang itu memiliki makna tersendiri, karena perjalanan haji dan umrah itu kan artinya sengaja untuk datang. Jadi kita betul-betul sengaja untuk datang. Jadi niatnya harus betul-betul niat. Bahkan kalau kita nanti tawaf, sa'i, harus betul-betul niatnya. Apa sih niatnya? Betul. Gitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini ngomong-ngomong kan kita lagi di tempat yang mustajab, kita juga lagi dalam perjalanan mau ke Mekah gitu ya. Nah, ini ada jamaah yang ada di rumah nih, pengen doain sama Ustadz. Nah, itu berarti tandanya kita masuk ke segmen titip doa dong Ustadz. Amin. Ya, siapa yang titip Nah, doa Ustadz, nih? ini dari Instagram @nindia_nurbi99. Aku bacain ya. Ya, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon titip doa supaya saya bisa berkumpul kembali dengan suami Ustadz karena sudah 5 tahun LDR. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau mau bagus, bacakanlah surah 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini bagus dibaca itu supaya diselamatkan, diberikan kemudahan. Lagian juga kalau bisa minta tolong istri yang ditinggalkan suami banyak-banyak mendoakan, dan suami yang berpergian nun jauh di sana bekerja menjaga diri juga. Nah, apa yang kau lakukan itu juga yang kau dapatkan.
Ya, karena dalam Islam tidak ada karma, tapi yang ada sebuah akibat Sebab dan akibat. ganjaran pahala atau perbuatan yang kau lakukan. Ya, kita berdoa sama-sama yuk. Ayo, Ustaz, yuk, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqni. Ziaratul haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, berkailah perjalanan kami. Lindungilah kami. Rahmatilah kami. Sadarkan kami. Jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Ya Allah, jagalah iman kami. Kokohkan iman kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesulitan, derita. Ya Allah, berikanlah kami tambahan rezeki yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah. Jamaah, kita insya Allah menuju perjalanan kita ke Mekah. Ikutin terus perjalanan kita dan doakan kita lancar ya. Tetap di Sontinda jamaah. Alhamdulillah.